materi sebelumnya, yaitu pendekatan teks. Dalam pelarangan nikah beda agama, mana dalilnya? Kok bisa haram? Ternyata pendekatan teksnya kita mengambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 221 tentang mutlaknya wanita muslim menikah dengan non-muslim. Namun ada pengecualian ternyata di surat Al-Maidah ayat 5. Karena ada sejarah historis ya, kenapa pria muslim dibolehkan menikah dengan ahli kitab. Tapi sepakat bahwa manhaj tarjih dan beda agama bahkan termasuk ahli kitab itu dilarang. Karena alasannya ahli kitab yang sekarang itu sudah berbeda pemikiran teologis tauhidnya dengan yang pada masa turunnya wahyu. Selanjutnya, pendekatan burhani dalam pelarangan nikah beda agama ini ternyata menimbulkan banyak mafsadah atau kerusakan. Apa? Salah satunya tindakan tarik-menarik keyakinan nantinya. Anak itu akan jadi korban kebingungan identitas spiritual. Kemudian ada konflik permanen antara suami dan istri. Khawatirnya nanti malah adanya kompromi teologis berujung pada pendangkalan akidah. Kemudian resiko sinkretisme, mencampur adukan ritual ibadah dengan alasan toleransi semu dalam rumah tangga. Padahal ini semua merusak kemurnian tauhid. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, pendekatan irfani. Dalam pelarangan nikah beda agama, seharusnya kan tujuan pernikahan itu adalah untuk melahirkan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, pendekatan spiritualnya begini, untuk apa nikah beda agama kalau nanti akhirnya arah kiblatnya itu saling bertolak belakang, bukankah nanti akan rapuh gitu ya? Jadi manhaj tarjih itu memandangnya seperti itu. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu, tauhid itu sekarang itu bukan lagi sekedar hafalan rukun iman saja, tapi tauhid adalah variabel hukum yang aktif. Itu menurut pandangan kacamata tarjih. Artinya, jika sebuah tindakan itu berinteraksi romantis jangka panjang, secara diprediksi bisa berpotensi menggores dan melemahkan pondasi tauhid, jelas maka ini tidak boleh dilakukan, ya, walaupun saling cinta. Selanjutnya, nah, 5 hal fundamental dalam maqasid syariah. Kita sudah ketahui bahwa yang perlu dilindungi itu adalah agama, keyakinan, kemudian ada jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, manhaj tarjih menempatkan bahwa perlindungan agama adalah yang paling penting dan menempati posisi pertama sebelum jiwa, akal, keturunan, dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita mengorbankan kemurnian agama kita demi urusan duniawi, cinta atau relasi sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, nah, resiko kerusakan iman itu sangat masif ya di masyarakat, sehingga ulama menggunakan instrumen sad az-zari'ah, menutup jalan keburukan. Jadi daripada membiarkan konflik teologis dan kehilangan arah iman, maka Islam memilih menutup pintunya sejak awal sebagai tindakan preventif. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, ternyata hukum tarjih sudah sejalan dan selaras dengan hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan MK yang saya lupa lengkap isinya, tapi dalam undang-undang itu menyatakan bahwa pernikahan itu dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Kurang lebih seperti itu isinya. Nah, selaras dengan hukum agama atau fatwa tarjih Muhammadiyah ini tadi, bahwa nikah beda agama itu tidak diizinkan. Seperti itu. Selanjutnya, namun realitanya Bapak Ibu, banyak sekali di lapangan itu pasangan yang mengakali hukum yang sudah ada itu. Mereka berusaha gimana caranya supaya pernikahan beda agama itu tetap bisa terjadi dan sah secara negara. Akhirnya nikah di luar negeri, kemudian mendaftarkan pernikahan mereka di catatan sipil. Seperti itu. Nah,
Makanya dari itu, fatwa Muhammadiyah itu bertugas menjadi kompas moral untuk mengingatkan umat agar tidak mengeksploitasi administrasi. Jadi mengakali administrasi di mana supaya astagfirullah. Gimana supaya legal pernikahan mereka gitu. Mohon maaf Ustaz, saya grogi Ustaz. Apa kok grogi segala? Deg-degan Ustaz. Dudukan. Selanjutnya, ya Ustaz. Nah, Bapak Ibu, terjadi pergeseran makna sekufu ya. Jadi sekufu itu sekarang bukan lagi hanya circle pergaulan saja, tapi kesetaraan yang sesungguhnya adalah sefrekuensi dalam tauhid ya. Jadi sebelum menikah atau menentukan pasangan, yang pertama kita lihat itu adalah tauhidnya dulu. Seiman atau tidak, baru kemudian yang lainnya, nasab dan kasta sosial. Selanjutnya, tinggal 2 slide lagi. Nah, fatwa dari Manhaj Tarji ini untuk diskriminasi ya Bapak Ibu. Larangan ini adalah justru untuk melindungi aset terbesar manusia, yaitu tauhid itu tadi. Kemudian untuk menutup potensi konflik rumah tangga dan kebingungan identitas generasi penerus sejak dini atau Ustadz Az-Zari'ah. Dan yang terakhir, tujuannya pastinya melahirkan keluarga yang betul-betul harmonis dan memiliki satu arah kiblat dalam beribadah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Ustadz. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lita atas presentasinya yang sangat menarik. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya, kemudian disampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas. Monggo kepada Bapak Ibu. Ini saya harapkan semua peserta mahasiswa ikut urung rembut, ikut bertanya, ya saya kira begitu, biar makin ramai. Ustaz, saya izin mengomentari, menanggapi, dan bertanya. Oke, monggo Bu Ayu. Suaranya agak kecil. Oke, apakah ini sudah terdengar jelas? Sudah. Sudah Bu Wahyu. Sudah. Oke, izin mengomentari dan menanggapi. Bentar. Tanya aku lagi mau. Coba. Enggak kelihatan. Terima kasih atas presentasinya, Bu Lita. Makalah dan slide presentasi kan mengklaim bahwa fatwa tarjih ini 100% paralel dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, di sisi lain, jenengan juga menyatakan bahwa ada celah di Dasolen dan DC-nya ya. Maksudnya banyak yang nyelundup gitu ya. Di Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan disparitas putusan hakim pengadilan negeri. Jika dasar hukumnya sudah sejalan, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, dari kacamata sosiologi hukum, apakah ini murni kegagalan sistem administrasi negara atau adakah kelemahan daya ikat fatwa agama di ranah publik yang pluralistik? Dan tadi saya sebenarnya mau nanya, makosid al-usroh itu apakah termasuk dari makosid al-syariah? Makosid syariah yang 5 itu. Terima kasih. Baik Bu Wahyu, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik. Ya Allah. Ya. Halo. Kenapa tadi ada pertanyaan bahwa Manhaj Tarji itu sudah Ngajar. Ya. Ngajar di S2. Ini Bu Wahyu, jadi
tentunya fatwa dari manhaj tarjih itu tidak bisa mengikat, ya, tidak bisa mengikat karena bukan hukum positif. Jadi siapa yang membutuhkan fatwa, ya dia mengikuti sesuai keinginannya gitu, hak mereka gitu. Kecuali fatwa dari manhaj tarjih tadi itu dimasukkan ke dalam hukum positif, seperti misalkan DSN itu ya, Dewan Syariah Nasional, yang dijadikan hukum untuk perbankan syariah di Indonesia. Itu berawal dari fatwa, sehingga dia mengikat. Tapi kalau fatwa manhaj tarjih ini, ya dia tidak mengikat. Nah, kemudian kenapa kok masih terjadi celah ya? Karena betul tadi, administrasi negara itu belum sejalan ya, belum kompak. Padahal undang-undang kita yang paling tinggi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa ada sistem hukum yang lain yang justru bisa dijadikan alat untuk mengakali itu tadi, Ustazah. Kurang lebih begitu, Ustazah. Mohon koreksinya. Ya Allah, sebentar sayang. Terima kasih Bu Lita atas jawabannya. Yang makosid al-usra itu gimana Bu Lita? Sebentar Bu, saya mengkondisikan anak dulu. Oke, oke. Jadi yang saya tahu makosid al-usroh itu bukan, coba nanti mohon dikoreksi ya. Saya hanya tahu 5 makosid syariah itu yang itu tadi, hifdzuddin, menjaga akal, menjaga jiwa. Yang itu saja Ustazah. Jadi al-usroh itu tidak masuk ya makosid syariah ya. Wallahu alam, coba. Ada yang kayak sebentar saya. Aduh ya Allah. Ini loh, ini loh. Iya sebentar. Aduh. Mungkin yang lain bisa menanggapi. Bu Dewi masih unmute. Pak Nur, ayo Pak Nur. Monggo kasih. Bapak Ibu ditanggapi. Saya coba menambah Iki ya. aku nganu Mengkoreksinya ngentet. juga. Saya nunggu moderatornya ini. Moderator menang, aku yang menang ya. Gimana? Saya Bu Nadila. Nggih, monggo Ustadz, Oke. jika ingin menanggapi atau bertanya. Saya menambahkan aja, mungkin kalau saya salah dimohon dikoreksi juga. Ya karena yang ditanyakan yang pertanyaannya Bu Wahid tentang makosid usroh itu tadi anunya Bu Dita kayaknya masih belum terjawab itu. Kalau sepengetahuan saya makosid usrohnya di sini adalah bersambung dengan materi yang dibahas itu. Di sini adalah keharmonisan. Makosid usroh itu dari masalah tujuan syariat itu khusus ditargetkan untuk kehidupan kemaslahatannya. Jadi ke perlindungan. Didampingi Pak Rektor datang di sini tadi. Melihat saya. Nggih, Ustaz. Nggih, Ya Ustaz. wes, sudah saya lepas ya. Kedamaian, sakinah, mawaddah warahmah selanjutnya. Jadi larinya ke sana. Jadi untuk usrohnya itu untuk perlindungan dari keluarga yang sakinah, ketenangan dan seterusnya macam-macam. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih. Yang saya tanyakan itu apakah makosid al-usroh itu termasuk dalam bagian makosid syariah, 5 makosid itu yang tadi sudah dijelaskan Bu Lita di slide sebelumnya. Nah, keterkaitannya dengan makosid itu, makosid syariah dan makosid al-usroh yang di slide yang berbeda itu apa gitu. Kalau mendengar dari penjelasan Pak Nur Ali tadi, berarti al-usroh itu kan berhubungan dengan keluarga ya. Berarti masuk dalam makosid syariah, Ustazah.
Gimana? Begitu saja. Diulangi lagi. Saya lagi konsentrasi jawab obrolan itu. Oke, diulangi lagi, Bu. Al-usroh itu berhubungan dengan keluarga dan itu masuk dalam kategori makosid syariah, Ustaz. Iya, maqasidus syariah itu falsafah hukum Islam. Dia tempatnya di atas. Jadi kalau Anda misalnya masuk di apa Anda kan sudah masuk ya di Fakultas Agama, Prodi Hukum Syariah atau Hukum Keluarga Islam, itu pertama-tama ketika belajar MSI, ya, metodologi studi Islam, Anda sudah belajar metodologi studi Islam enggak? Sudah, Sudah, Ustaz. Ustadz, tapi belum dijelaskan mengenai makosid Nanti syariah. pas waktu menjelaskan tentang hukum Islam, Anda tanya saja maqasidus syariah. Itu pasti nanti akan dimunculkan 5 itu. Maqasidus syariah yang 5, satu apa Bapak Ibu sekalian? Satu apa? Hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafas. Nafas. Menjaga nyawa orang. Ya, nyawa orang itu penting. Yang ketiga, hifdzun apa Pak? Ibu? Hibdun Nasr. Nasl. Nasrul. Keturunan, ya. Harus baik. Ya. Harus baik. Karena itu keturunan yang fasilitas keturunan itu adalah hukum keluarga, maka keluarganya juga harus dirawat. Ya, tidak boleh orang Islam itu tidak merawat nasl, hukum keluarga. Yang keempat apa? Halo? Hifzun akal. Asal itu yang keempat, Ustaz. Mal. Mal. Hifdzul mal. Hibdun Mal. Ya, harta di dalam Islam tempatnya juga dipertimbangkan ya, masuk nomor 4. Yang terakhir, halo? Hibdul Akal. Hifdzul akal. Akal juga penting. Dan itu oleh Muhammadiyah dijadikan patokan. Termasuk, halo Mbak Lita? Oke. Jadi di Muhammadiyah, Anda kalau belajar filsafat, mintalah itu dijelaskan. Ya. Nah, di sini itu sudah lewat. Belajar filsafat hukum itu tempatnya. Ya. Di sini kan belajar tentang hukum keluarga Islam. Ya. Hukum keluarga Islam. Nah, apa kaitannya dengan maqasidus syariah tadi? Pertama, Anda memperhatikan kalau di antara 5 itu yang paling dekat dengan hukum Islam yang Anda pelajari apa ya Mbak? Bapak? Halo? Hibdun Nasr. Hibdun Nasr. Hifdzun Nasr. Din. Ya. Bukan din ya, Ustadz. Nah, Din Hifdzun Nasr Nasr betul. juga. Kalau din itu sudah umum ya, sudah Umum. wajar. Kita ini memegangi itu. Hifdzun Nasr. Ya, Hifdzun Nasr. Dan itu penjabarannya sampai obat-obatan untuk mengobati ibu supaya subur. Supaya subur. Nah, itu apa? Itu obat-obatan itu termasuk membahas tentang hifdzun nasl. Nah, itu. Jadi kalau Anda misalnya skripsinya tentang pengobatan yang memudahkan orang subur, ya toh, maka itu termasuk masih dalam kaitan dengan Anda. Saya kira itu, Bu Lita dan Bu Wahyu ya. Jadi saya ulangi bahwa maqasidus syariah itu masuk dalam
kategori filsafat hukum ya dalam Islam. Saya kira begitu. Kalau yang disebutkan Bu Lita tadi itu makosid al-usroh, Ustaz. Makosid al-usroh. Di slide sebelumnya Maqasidul usra. apakah itu termasuk makosid syariah? Ya urutannya ke situ ya. Hmm, Kalau nggih, ditarik nggih. ke atas tentu ada pertemuannya dengan Maqasidus Syariah yang 5. Ya, Anak ya, cabang gitu ya, Ustaz? ya Anak cabang. cabang-cabangnya. Tapi itu perlu perlu penelitian ya. Eh, mak apa mencoe ya loh kemana? Celok. Ya menclok itu ya apa ya? Menclok itu apa Pak Nurali? Hinggap, hinggap, hinggap. Hinggapnya itu kalau saya membuat penarikan, Hmm. mencloknya itu ya dia terhubung kemana? Ya, ini kan Nafas. 5 ya. Ya tentu Ibn Hijab. semuanya terhubung. Tapi yang disebut maqasidus syariah anil usroh seperti yang dibilang Mbak Lita tadi itu tentu yang utama adalah hifdzun nasl. Ibn Nasr. Hifdzun nasl, ya hifdzun nasl. Lah yang begini ini biasanya dosen meminta Anda semuanya untuk mencari hubungan antara syariat dan hifdzun nafs. Ya, silahkan dicari. Nah, begitu. Kalau kuliahnya praktis itu ya begitu. Anda diminta untuk mencari hubungan antara hifdzun nasl dengan makosidul usroh ya. Makosidul Nggih, usroh. nggih, Ya, Ustaz. ya. Itu akan muncul banyak hal. Hadisnya, Qurannya, ayat berapa. Sehingga menjadi apa ya? Kalau Anda dosen begitu ya bisa dihakikan, bisa dihakikan. Karena itu dosen sekarang itu mintanya kepada mahasiswanya untuk apa apa-apa dengan mudah terus dimasukkan ke haki, bayar 300 ya, bayar 300. Dia sudah dapat sertifikat untuk naik pangkat itu loh. Nah, begitu ya, Pak Nurali. Dosen-dosen banyak yang begitu, ya. Oke, saya kira begitu, Mbak Nadila. Silakan. Iya, terima kasih Ustadz. Sudah dibantu untuk memaparkan kepada Ini pasti ustadz-ustadz pertanyaan yang satu lain. ya? Masih Iya, pernah satu ya? Oke, oke. saya kira cukup ya. Hmm. Berarti ini kita akhirin apa pripun Ustadz? Loh, jangan. Oh, Jangan. oke. Ini cukup jawabannya. Kita selesai jam Oke. berapa, Bapak Ibu sekalian? Setengah 12, Ustaz. Setengah 1, Ustaz. Kita Ya. selesainya Satu jam ya. 1, Oke, Ustaz. Jam masih ada 1. waktu ya. Mm. Oke. Monggo kepada ustadz-ustadz yang lain jika ada yang Ya, mau ditambahkan. saya kira Ya, teman-teman yang ada di depan saya ini semuanya punya masalah. Hanya mau menyampaikan itu kayak pekewuh atau apa itu. Leren nunggu koncone ini loh ya. Ya. Nggih, nggih. saya ada. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Semuanya harus tanya lah ya. Ya, silakan. Ya, saya punya saudara anggota Muhammadiyah Tulen yang anaknya itu menjadi Kristen, murtad karena menikah. Dia perempuan murtad karena tadi cinta membuat dia buta terhadap agamanya dan lebih mengutamakan suaminya daripada Tuhannya, Robnya. Agama ya. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai keluarga atau saudara terhadap saudara kita atau mungkin keluarga kita yang sudah terlanjur murtad
dan sulit untuk dinasehati menurut manhaj tarjih Muhammadiyah. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz Faisal. Monggo, Bu Lita. Ya tadi astagfirullah. Atau Mbak Nadia, Mbak Nadila, Ya, oke Ustadz. dibuka yang lain biar Oke, tiga ya langsung begitu. Ya. oke. Ya, langsung Bapak nggih. Bapak, mohon maaf saya off cam Bapak karena ini apa? Oh ya, Baik, putranya, halo Putro, ya. Halo, Nggak ada halo. yang- Gini, ya. Oke, mohon nggak maaf apa-apa, Ustaz. nggak apa-apa. Oke, boleh. Ya, monggo Ustazah yang lain jika ada Mbak pertanyaan. Dewi itu loh, Mbak Dewi. Dewi, Nggih, nyoba nggih. Ini tadi di PPT-nya kan menjelaskan bahwa majelis tarjih melarang secara mutlak menikah beda agama. Nah, jika di Al-Quran itu memberi dispensasi bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab, mengapa? Pertanyaan saya, mengapa majelis tarjih justru melarang secara mutlak? Nggih, wonten mawon, terima kasih. ya, apakah ada yang lainnya? Ya, Bu Nadila. Oke, Saya monggo nggih. Ustaz. Terima kasih. Eh, Tadi disampaikan dalam makalahnya, dalam PPT-nya itu disebutkan bahwa fatwa itu tidak mengikat karena bukan produk hukum. Jadi menurut yang disampaikan tadi itu tidak mengikat, jadi boleh sebagai pilihan. Nah, pertanyaan saya, fatwa di Muhammadiyah itu bagaimana terhadap fatwa itu? Pandangan Muhammadiyah terhadap fatwa yang diproduk oleh Muhammadiyah. Apa itu fatwa rokok, termasuk fatwa menikah beda agama, itu ada fatwa. Sepanjang sepengetahuan saya, fatwa di Muhammadiyah itu pertama dikhususkan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan khusus kepada warga Muhammadiyah. Adapun yang lainnya efek. Tapi untuk warga Muhammadiyah itu dalam tanda petik wajib untuk dilaksanakan itu. Baik itu fatwa rokok, fatwa fatwa menikah beda agama, termasuk juga fatwa yang barusan dikeluarkan mengenai yang bulan Ramadan kemarin dikeluarkan bahwa dam itu dibolehkannya menurut fatwa Muhammadiyah dibolehkannya dilaksanakan di luar Mekah, termasuk Indonesia maksudnya. Nah, itu kan fatwa. Memang bukan produk hukum, tapi bagaimana pandangan bahwa fatwa itu produknya khusus sepanjang sepengetahuan saya memang untuk warga Muhammadiyah itu dalam tanda petik ya kalau boleh dikatakan sunnah ya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan khusus warga Muhammadiyah. Adapun umat Islam secara umum itu sebagai efek. Terima kasih. Monggo itu dikomentari. Ya, Zarjan, halo, Zarjan, Beliau halo, izin mengimami di masjid, Ustadz. kemana dia? Masjid ngimami jadwal ngimami sholat Oh, zuhur di Mami, ada tamu kayak tadi ya. Oke, ditinggal saja. Silakan Mbak Nadila, diteruskan. Oke, terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum dijawab oleh Bu Lita? Tiga. Oh, Sudah nggih, tiga. sampun 3 nggih. Nggih. 3. Monggo Bu Lita, sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin Bulita, halo, anaknya tidur. atau mungkin Ustazah yang lain jika ingin Iya. menambahkan, monggo. Ini kalau di Barat nggak boleh, tapi di Islam ya melentur. Bisa, Ustaz. Maksud. Nah, itulah perbedaan orang Barat dengan orang Islam. Ya, oh jawab lewat ketikan. Apa sih Pak jawab lewat ketikan ini? Maksudnya dijawab lewat chat, Ustadz.
Mungkin anaknya lagi rewel itu. Maaf izin ke masjid kebetulan ada tamu. Lah, ini harus dijawab iya tadi. Oh, namanya namanya fatwa tidak mengikat. Ya, Ustadz, kecuali dijadwalkan hukum positif. Mohon maaf, Ustadz, apa yuk? Saya Jawab. jawab lewat ketikan. Dijawab lewat ketikan itu loh, Pak. Oke, saya baca. Anda bisa membaca sendiri. Mau ke sini? Oh ya, oke. Saya pindah Pak Rektor mau ke sini ya. Kamu kok? Apa namanya? Alami saja. Oh, alami saja. Apa? Ya, ya, ya. Saya enggak apa-apa di sini. Ini diterima malu gimana? Oh, ini alami ya. Biar tahu keadaannya Fai. Iya, iya. Boleh, ya bisa. Boleh. Enggak, ini dilihatkan. Nah, ini Pak Rektor ya. Oke. Oke. Saya kira semua nanti dimika Dijawab sendiri ya. Ini Ustaz. Monggo Bu Lita, enggak apa-apa jangan ketik, nanti saya bacakan kepada teman-teman. Ulang. Bu Nadila, tolong diulang jawabannya, Bu Nadila. Itu sudah dijawab. Pertanyaannya ada 3, Bu. Nah, saya kira tadi Pak Rudin ke rektor kita mau ikut diadukan ke sini. Pas saya mau ngomong masalah rokok, beliau kan ahli hisab. Aku tak sambungkan dengan fatwa. Di sampingnya. Loh, Sudah Bu Lita, tadi sudah gini Bu, ada Pak gini Bu, Faisal. gini Bu Nadila, gini Bu Nadila. Dipun. Dibacakan kembali soalnya satu-satu. Oke? Yuk. Enggak, saya catat. Lah, Itu kayaknya tak Pak selentik Faisal yang. itu, Pak Faisal tadi itu kayaknya pertanyaannya masalah tentang ada orang yang menikah yang beda agama. Terus bagaimana pendekatan majelis tarjih agar orang yang murtad tadi kembali Islam lagi gitu loh. Enggak, bagaimana sikap kita sebagai saudara jika seperti itu gitu loh maksudnya. Jika ada Ya, saudara kita yang seperti itu gitu loh. Sudah dijawab sama Pak Nur Ali. Ya. Kalau Bukan sikap. kalau Ya, lanjutkan. Nggih, Bu Lita. kalau tidak terjadi pernikahan beda agama, ya kita tidak bisa memaksa dia untuk kembali lagi ke agama Islam karena itu sudah pilihan mereka. Lagi-lagi kan dalam kacamata tarjih tadi Rame, bentar. Saya tak pindah hanya ya. Saya tak pindah ke tempat lain rame. Iya, terus Bu Lita. sebagai saudara ya kita hanya bisa mendoakan karena iman itu tidak bisa memilih ya. Keluarga saya harus Islam semua nggak bisa karena iman itu hak prerogatifnya Allah. Kurang lebih seperti itu. Jangan salahkan fahamku kini. Mungkin Termangu. pendekatannya seperti apa, Bu? Saya setuju itu Bu Lita. Jadi, ngapunten Bu Nadila, saya tambahkan ya. Iya, monggo Ustaz. Pernyataannya dari Bu Lita, kita tidak bisa berapa, hanya tinggal berdoa. Nah, kita tetap tidak boleh pasrah. Tuh, jadi sikap kita apa? Pertanyaan Ustaz Faisal itu. Sikap kita adalah ya secara hati, batin ya bagaimana kalau kita bisa diskusi, tapi secara sosial ya dipersilakan itu hak pribadi. Sebagai sesama saudara, maka kita mendoakan
sekali-kali kalau ketemu ya kasih pandangan bagaimana itu terjadi perbedaan. Menikah perbedaan itu pun dari hukum positifnya sudah tidak boleh, tapi itu faktanya memang ada di lingkungan kita. Orang apa namanya, baik itu yang Muhammadiyah maupun yang bukan, itu menyambung nanti. Kalau yang laki itu karena punya tujuan, yang laki menikah dengan non Muslim itu karena punya tujuan bisa menggait, bisa mengajak dengan harapannya itu. Kalau perempuan tidak dianjurkan tuh, itu memang haramkan sudah. Tapi kalau laki punya harapan bahwa pasangan kita nanti yang beda agama itu nantinya bisa ikut karena laki itu sebagai imam. Ya kecuali lakinya ilmunya kalah sama yang perempuan, ya makanya harus belajar di sini. Oke, terima kasih mendukung nantinya Bu Lita bahwa sikap kita terhadap saudara kita yang menikah beda agama, yaitu haknya mereka, kita tidak boleh diam, harus terus-menerus mencari celah bagaimana supaya dia kembali kepada agama kita. Jangankan saudara, orang lain aja kita berusaha, apalagi saudara kita tidak ada usaha, harus ada usaha. Terima kasih. Izin menambahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Bu. Izin menambahkan. Menurut saya jika ada saudara kita yang seperti itu, kebetulan di saudara saya itu ada seperti itu ya. Ini jadi based on real story gitu kan. Hmm. Jadi yang kami lakukan adalah berdakwah melalui hikmah. Artinya kita tetap mempergauli dia dengan baik gitu ya. Kita tetap mempergauli dia dengan santun selayaknya manusia gitu kan, selayaknya saudara gitu kan. Ya, meskipun kita sudah berusaha gitu kan untuk mengingatkan, tapi lagi-lagi kembali ke bahwa iman itu adalah kepercayaan atau memilih agama itu merupakan hak prerogatif tiap orang gitu kan. Maksudnya kita tetap berusaha, tapi berusahanya dengan cara dakwah yang baik gitu kan, tetap bersikap baik pada orangnya, tetap apa itu menyambung silaturahmi meskipun berbeda agama, meskipun orangnya murtad gitu ya, maksud saya begitu. Alhamdulillahnya itu eh, karena sikap keluarga kami yang seperti itu gitu kan, anaknya, ibunya siapa namanya, bapaknya mungkin itu ya, apa murtad gitu ya, keluar dari agama Islam. Alhamdulillahnya ternyata anak-anaknya masuk Islam semua, meskipun bapak ibunya non Muslim loh, gitu loh. Jadi kalau bapak ibunya tidak bisa kita selamatkan, ya berarti kita selamatkan anak-anaknya kalau bisa, gitu loh. Dengan cara itu, ya harus dijauhi, gitu. Di apa itu tetap digauli dengan baik, tetap diperlakukan dengan baik gitu kan. Namanya batu itu kan keras. Kalau kita tetesi air terus menerus ya akhirnya bolong. Mosok artinya menungso luwe atos tekan watu gitu loh ya. Makasih. Ya, Sama ya Bu kasusnya. Yayu, pendek-pendek saja ya, saya kira. Sampai mana ini tadi, Bu Nabila? Masih di pertanyaannya Ustadz Mbak Faisal. Mbak Lita, halo, Mbak Lita, Bu Lita, Bu Lita. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Oke, Anaknya kesulitan. Duh. tadi yang dijawab nomor berapa? Pertanyaan siapa? Pertanyaannya Ustadz Faisal dan Pak Nur Ali terkait fatwa rokok, Ustadz. Apakah fatwa rokok itu mengikat dan wajib diguna apa dijalankan oleh anggota Muhammadiyah gitu. Pak Nurali tadi pandangan Muhammadiyah terhadap fatwa haram untuk pernikahan ya. Dan tentu wajib diikuti oleh warga Muhammadiyah. Begitu ya Pak ya?
Ya. Lale enek misale ya, lale enek wong Muhammadiyah sing jadi ulama besar seperti saya misalnya ya. Lah, enggak nurut karena Wah, saya tahu dalilnya. Ayo, bagaimana? Jadi nggak nurutnya karena bukan goblok ya, tapi merasa lebih pinter daripada yang buat tarjih misalnya. Seperti halnya merokok itu nggih, Ustaz. Seperti Ada begitu halnya itu. merokok itu ya. Ada. Masalah rokok misalnya banyak yang tidak mengamalkan karena bukan karena itunya, tapi karena dia tahu dirinya kuat. Nah, itu lain. Ya, ya lain. Ah, mbah saya dulu itu punya pabrik rokok. Tapi saya bukan karena majelis tarjih ya, tapi tidak merokok. Dulu di Malaysia pernah merokok. Tapi itu untuk supaya saya kuat. Maksud saya begitu. Kuat tinggal di Malaysia. Nah, begitu itu. Nah, itu Pak Nurali. Ya, supaya kuat dan Pak Inam juga kuat. Saya karena Pak Inam ngerokok. Ya, saya terus akhirnya ngikuti ngerokok. Ya, bagi saya ini aja kondo-kondo wong ya. Aja kondo-kondo wong. Rokok itu saya posisikan makro. Tapi aja banter-banter ya. Mbak Lita, aja kondo-kondo wong tapi ya. Oke, Ustaz. Bagi saya berpaham bahwa rokok itu makro. Makro tanjih lah ya, makro yang memang berat. Ya, ya jadi aja kondo-kondo wong. Kok diikuti wong karena saya pernah menjadi ketua tarjih ya, diikuti orang nanti. Nah, jadi begitu. Nah, di UMM ini tadi Pak Rektor ngerokok, coba. Kan ada aliran Maliki sama aliran Syafi'i. Ya, Nah, kayak Ustadz Nur. begitu. Jadi Aliran ternyata Maliki sama hukum itu dinamis. Hukum itu dinamis. Lihat siapa yang melakukan, ya. Dan yang kedua baru dilihat alasan. Ya loh, begitu. Jadi hukum ini dinamis. Semakin tahu hukum, bukan minteri ya, lain. Kalau minteri tidak boleh. Tidak boleh kalau minteri ya. Nah, kalau minteri tidak boleh. Itu tegas, tegas ya. Jadi kasus di masyarakat yang luas begitu. Ya, makanya MH Ainun Najib itu saya senang dia ngerti wateknya orang Jawa dan bukan watek ya, watek yang membawa pikiran-pikiran orang. Ya, sehingga dia apa namanya ya, tidak minteri ya. Kalau minteri nggak boleh itu. Oke, saya kira begitu. Karena itu ilmu tasawuf juga kita buka. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah dulu yang anti tasawuf, sekarang mulai membuka diri, bolehnya tasawuf dipelajari. Bolehnya tasawuf dipelajari. Ya, saya senang di waktu saya masuk di UMM dahulu masih banyak yang keras. Saya masih menemui tokoh-tokoh ulama-ulama Muhammadiyah yang keras-keras. Seperti Mbah Bejo, itu keras menurut saya. Meskipun banyak orang bilang Mbah Bejo terbaik begini. Ya, ya terbaik di kalangan para masyarakat boleh ya. Ya, terbaik ya memang. Tapi untuk hal hukum tentu kita perlu diskusi. Ya, perlu diskusi. Nah itu Pak ya, saya kira begitu Bu, Mbak ya. Oke,
Karena tadi yang dipersoalkan oleh Pak Nur Ali adalah haramnya menikahi apa ya yang beda agama, maka saya setuju dengan pendapat itu. Karena saya tahu persis bagaimana umat di lapangan itu kalau dibiarkan seperti yang dimaui Quran, sebagaimana yang dikutip oleh Mbak Dewi tadi, maka itu repot Mbak Dewi kalau diterapkan di masyarakat sekarang di Indonesia yang multikultural itu. Banyak orang akhirnya kalau saya ya siapapun yang nikah beda agama haram. Begitu. Ya, siapapun yang menikah beda agama haram. Mbak Lita bagaimana Mbak Lita? Atas kemurnian pendapat Anda. Kemurnian pendapat Anda, Sangat Mbak Lita. setuju, sangat Eh? setuju, Ustaz. Eh? Sangat setuju. Setuju. Anda enggak membela ayat Al-Quran yang tadi dibacakan awal tadi? Halo. Ya, kan itu dalil Al-Quran ayat 221 bahwa menyatakan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita mukmin seperti itu dan seterusnya. Nah itu ada wala amatun mukminatun segala itu enggak kamu lihat tak? Eh? Halo, Mbak Lita? Ya, Ustaz. Saya Ya itu setuju bahwa pernikahan berbeda agama itu haram, Ustaz. kalau putrinya mukmin itu seperti yang dilakukan oleh tokoh Mesir, tokoh Libanon yang meninggal itu siapa yang dulu sebelum Mbah Yasin? Siapa ya? Masih ingat tokoh Muslim ulama besar sebelum Mbah Yasin, Yasir Arafat itu Ya, Sir. bojone bojone Katolik Ya, ya, bojone ya. Katolik. Nah itu contohnya mau Ya, Pak. dipakai untuk orang Indonesia pada umumnya. Ya, enggak? Ya, Ya, satu dzari'ah. Ya. Harus ada hukum satu dzari'ah. Kuatir tokoh-tokoh agama di Indonesia, meskipun Al-Quran membolehkan, tapi itu khusus pada waktu itu. Tapi kalau sekarang dibolehkan, entek wong Islam, saya kira. Tapi jangan khawatir. Aku juga paham berdasarkan pandangan irfani saya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan Islam di masyarakat. Islam itu selalu dibela oleh Allah. Jadi kata Gus Bahak, saya termasuk dengan Gus Bahak itu menerima karena Gus Bahak itu ngerti dan ngerti Muhammadiyah di Indonesia. Beliau beliau tidak mau disebut apa anti Muhammadiyah ya. Beliau menghormati Muhammadiyah dan beliau menghormati juga pendapat-pendapat Muhammadiyah ya, karena pakai ilmu ya Bapak Ibu sekalian. Karena pakai ilmu. Misalnya beliau menghormati kalau Muhammadiyah itu tidak angkat tangan dalam sholat subuh. Ya, beliau mengatakan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik berpendapat begitu. Hanya Imam Syafi'i saja yang meminta kalau ada orang NU yang tidak amin begini, dia boleh mufarokoh dari imam. Itu pendapatnya
pendapat kaul jadid dari Imam Syafi'i. Nah, begitu. Ya, Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa kunut itu sunnah apa? Sunnah yang harus dilakukan, kalau tidak harus Ada. apa? Muakkadah. Sunnah Muakkad. muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah itu definisinya harus dijalankan, kalau tidak maka seorang boleh pindah dalam hal itu, ya, pindah madhab. Sampai seperti itu. Itu menurut eh, eh, menurut Imam Syafi'i. Saya punya tetangga yang dulu jadi sekretaris saya waktu saya menjadi ketua RT, ya, sekretaris saya, dia itu NO, ya, NO. Kalau salat itu memilih mengambil bukan ke Masjid Insan Karim yang saya bina, ya, tapi mengambil ke Raden Rahmat atau di masjid yang lainnya. Wabil khusus kalau sholat subuh. Dan saya tadi pagi ketemu dia di jalan. Saya dari Masjid Insan Karim, beliau dari timur, nggak sepeda. Pas di pojokan begitu. Ya, enak saja saya salami. Bagus, saya begitu. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Itu bagi orang yang mengerti begitu. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti, ada yang tidak nyapa. Wong, saya mikir kenapa agama kok jadi masalah begini. Agama yang mestinya membaiki tetangga kok malah jadi apa, tidak baik sama tetangga. Ini tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Karena itu dulu begitu bisa terjadi, ya. Artinya tidak apik dengan tetangga gara-gara yang satu Muhammadiyah, yang satu NU. Ya. Nah, sekarang apa? Enggak apa-apa. Begitu itu pilihan, ya, pilihan. Itu yang penting, ya. Itu di dalam bermasyarakat, ya, bermasyarakat. Nah, saya kira begitu. Jadi, lah yang begini itu kalau di depan orang Muhammadiyah yang totok, saya di apa, dicireni, ditandai. Oh, jangan anut Pak Hakim itu liberal lah, begitu. Padahal itu pendapatnya ulama. Ya. Jadi ulama Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal tidak menggunakan kunut karena menganggap hadisnya tidak kuat. Nah, begitu ya, saya kira. Eh, jadi saya, Mbak Lita, halo, Mbak Lita, halo, Mbak Lita, saya ngecek Mbak Lita. Mbak Lita dengarkan apa tidak? Halo, oh, J Ustadz, oh, masih, oke, ya. Saya ini kepengen menyatakan bahwa Muhammadiyah terhadap hasil putusannya itu kadang-kadang juga ada yang direvisi, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada direvisi. Nah, jangan khawatir. Muhammadiyah itu jujur, ya, ikhlas, ya. Orang yang ikut Muhammadiyah insya Allah masuk surga. Kalau saya Ustadz, saya nggih, Ya, nggih saya Ustadz. kira begitu. Oke. Boleh menanggapi, Eh? Ustaz? Boleh menanggapi, Ustaz? Boleh. Dari pernyataan tentang fatwa tadi, pertanyaan saya sebetulnya bukan spesifik kepada rokok, tapi bagaimana sikap fatwa itu terhadap umat Muhammadiyah. Dijelaskan seperti Pak? itu, kami bisa menerima. Tapi kalau kami menjelaskan pada masyarakat, fatwa itu mengikat. Ini kami seperti itu. Walaupun khusus kepada warga Muhammadiyah itu mengikat bahwa fatwa itu harus dijalankan.
dalam misalkan rokok, ini contoh aja, hampir semua fatwa itu harus dijalankan, kecuali nanti setelah dirubah. Selama itu tidak dirubah, maka harus dijalankan. Sebatas mana menjalankannya? Kalau kami menjelaskan kepada masyarakat, itu fatwa rokok bagi Muhammadiyah wajib dijalankan. Loh, bagaimana Muhammadiyah tidak? Tidak apa-apa, tapi hatinya sudah harus mulai menerima bahwa itu haram. Nah, kalau sudah seperti itu, ada usaha. Soal hasilnya urusan lain, tapi ada usaha untuk berhenti merokoknya. Bagi penjual rokok juga kena fatwa. Jadi sebagai warga Muhammadiyah yang jual rokok, mulai saat ini harus sudah mulai berhenti untuk menjual. Kalau toh belum mampu, ya tidak apa-apa karena belum mampu. Tapi yakinkan bahwa dengan fatwa itu kita harus berusaha untuk berhenti. Ya, betul begitu. Itu ini Betul, penjelasan betul. dari Surah Muhammadiyah awal kali difatwakannya haram itu. Jadi tidak serta-merta enak aja yang alim boleh, bukan begitu. Jadi harus Oh ada hero. iya, ya tadi kan plemeran saya. Saya memahami Ustaz, nggih, paham. Iya, Artinya iya, itu menjelaskan kepada plemeran. masyarakat, dalam Mm-mm. menjelaskan ke masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah maupun tidak. Kalau tidak, kita itu dikucilin apa buat fatwa dilanggar-langgar sendiri. Jadi saya harus membela adalah penjelasannya saya memakai dari penjelasan dari Suara Muhammadiyah itu begitu. Jadi yang jual rokok pun bagi warga Muhammadiyah kena hukum itu lah. Ya, oke, Adapun tidak itu proses. Yang penting hatinya oke, sudah itu kena. Matur oke. nuwun. Bagus, bagus itu membela Muhammadiyah ya. Oke, bagus begitu betul ya. Bahkan Yang saya tadi ingin nambahi ya. Ini dialog saya dengan kalian, tapi ada yang apa satu orang aktif begitu, saya stop. Anda nanti juga begitu, saya stop gitu ya. Ikhlaskan saja. Saya waktu dulu masih akhir kuliah di Jakarta, bukan akhir ya, Pak Muhajir memasukkan eh, memasukkan iklan rokok, diletakkan di apa? Diletakkan di tempat keluarnya kita kalau dari UMM bagian kanan ya, itu berjajar-jajar ya Mbak Dewi barangkali ingat, itu berjajar-jajar Jarum, iklan rokok. nggih, Dia jarum bilang ke itu saya, Ustaz. dia bilang ke saya, karena rokok kan sudah mulai mau diapakan, diharamkan ya, tapi baru akan. Dia bilang itu ada waktunya Pak Hakim. Dikira saya tidak merestui adanya iklan rokok di kampus kita. Ada waktunya. Itu 1 tahun lagi sudah boleh dicet lagi. Ya, dicet lagi. Nah, jadi Pak Muhajir menghargai saya sebagai majelis tarjih, ya toh. Nah, caranya begitu, Pak. Jadi kalau jadi pemimpin harus ada cara ya. Itu maksud saya. Seolah-olah saya ini lagi ngajar di luar ya, tidak hanya ngajar Anda saja ya. Saya kira begitu. Ya. Jadi saya setuju dengan pendapatnya Pak Nurali tadi. Dan saya kalau di tengah masyarakat ya tidak ngomong seperti ini, Pak. Ngomong saya ya saya jaga. Oke ya, saya kira begitu. Eh, Waktunya sudah habis ya. Sudah jam 12:33 ya. Saya mau absen Anda. Oh, Mbak Nadila, Mbak Nadila Iya, sudah Ustaz. habis tadi, Pak. Sudah habis ya? Oke. Sudah semua, sudah Oke mencakup ya, semuanya. saya mau absen.
Wahyu Kustini masuk ya. Halo. Masuk Ustadz, masuk. Muhammad Jardan masuk. Masuk Ustaz. Nadila Puspita Sari masuk. Nurali Hasan masuk. Lita Kusumawati masuk. Dewi Nur Hasanah masuk. Amarilis. Halo, Amarilis bagaimana? Halo? Beliau Izin beliau Ustadz. Izin ya? Islam Mana beliau. kertasnya izin? Aduh. Ustaz, Oke, izin. ada di WA Ustaz. WA ya? Oke, WA. Faisal Nur Rahman masuk. Dan Agung. Masuk enggak Agung? Beliau ngajar Ustadz. Beliau Ngajar? masih ngajar di kelas, katanya wifi-nya lagi lemot, jaringannya nggak stabil. Ada pemberitahuan ya, berarti izin ya. Nggih, Oke, nggih. saya simpan ya. Iya, Ustaz. Berarti masuk semuanya ya. Oke, saya sampaikan bahwa kita minggu depan sudah ujian. Ujiannya saya bacakan soalnya ya. Saya bacakan soalnya. Ah, oke. Apa yang dimaksud dengan metode istislahi dalam manhaj tarjih Muhammadiyah? Jelaskan dengan perspektif perbandingan antara kelompok dengan majelis tarjih. Yang kedua, B. Berilah contoh penerapan metode ini dalam kegiatan bertarjih. Soal yang kedua, merokok dihukum haram menurut putusan majelis tarjih. A. Pertanyaannya, jelaskan alasan keharamannya secara metodologis dan substantif. B. Bagaimana pendapat Anda sendiri? Jelaskan argumentasi nakliyah dan akliyah Anda. Yang nomor 3, di dalam mengembangkan pemikiran tarjih Muhammadiyah, pertanyaannya, bedakan pengertian pendekatan bayani, burhani, dan irfani. B. Berilah contoh masalah dari masing-masing pendekatan tersebut dalam memecahkan masalah keagamaan. Saya kira Anda dengan begini sudah punya gambaran apa yang harus dipelajari, ya. Enak ya? Enak ya? Jadi begitulah kira-kira apa, karena itu nggak usah diulangi. Ya, Anda harus berdiskusi dulu dengan kawan-kawan supaya Anda bisa menjawab itu. Ya, saya Ini kira nanti untuk nanti ujian berarti juga ada dijawab. diskusinya, ya. Ini nanti berarti pertanyaannya dijawab biasa nggak Ustadz, diketik biasa, buat bisa Iya, dibuat makalah ya. iya, ditulis tangan, sama tangan. Ya, di kelas 60 menit. 60 menit, ya. Secara online Ustadz, online. Yo, enggak tah di kelas kok. Oh, Anda Kami kelas masih online online ya? Ustadz. Nggih. Online Ustaz. Oh ya. Ya. Wes Bentuk ngono Word, wae. Word apa Wes. PDF Ustadz? Hah? Bentuk Word apa PDF? Bentuknya Word apa PDF Ustadz? What Bumek. ya. Wes, aja takut maneh. Wes sak mono wae ya. Wes, itu kunci-kuncinya ya. Kunci-kuncinya sudah tak berikan ya. Berarti belum Mudah-mudahan di-share bisa soalnya. menjawab ya. Nggih, Ya. berarti belum di-share soalnya. Saya kira yang penting Anda diskusi dulu sama kawan-kawan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz.
Iku maksudnya apa sih? Gemes aku. Aku banyak ngomong Rekam ya? tadi apa Bulita seakan soalnya. Jadi tak jawab tak ngomong. Jadi Bulita akan dicari Betul ya? terus Bulita. Kenapa Ustadz Faisal? Direkam tadi ya? Saya rekam. Ini Ya, pertanyaan. sebentar. Ini Di kok gak tugasnya ono, Bu?